From the river to the sea, Palestine will be free. Momen.com ngomenin estetika dunia, they do not exist. Karya Mustafa Abu Ali. Konten kali ini, kalau nanti di ban sama TikTok atau Instagram, parah banget sih asli. Tapi bodo amat lah ya, yang penting kita ngomenin aja dulu. They do not exist. Film yang sebenarnya berdurasi 25 menit dibuat tahun 1974 menggunakan kamera 16 mili dan versi asli film ini sudah lenyap sama sekali. Hari ini, kita hanya bisa menonton versi salinan DVD-nya dan itu pun dengan durasi yang tidak utuh. Tapi untungnya kalian bisa nonton di YouTube. Coba search aja di Do Not Exist, Mustafa Abu Ali. Ini film pendek banget ya. Kalau kalian bisa nonton Oppenheimer selama 3 jam, kalian bisa nonton dokumenter ini selama 25 menit. Film ini dulunya diproduksi oleh Palestine Film Unit, sebuah lembaga yang didirikan oleh Gerakan Fatah atas upaya sekelompok filmmaker revolusioner seperti Hani Jauharieh, Salafa Mesral, dan Mustafa Abu Ali. Beroperasi di Beirut pada era 70-an, Palestine Film Unit turut mendirikan Palestinian Film Group. Belakangan, Palestinian Film Group berubah nama menjadi Palestinian Cinema Institution dan bergabung ke Pusat Penelitian dalam Palestine Liberation Organization atau PLO. Ketika Perang Lebanon pecah pada tahun 1982, Israel mengepung Beirut dan mengusir PLO dari kota tersebut dan dari wilayah-wilayah lainnya di Lebanon. Israel juga menjarah arsip-arsip milik Palestine Film Unit. Akibatnya, rekaman-rekaman yang diambil selama berpuluh-puluhan tahun yang mendokumentasikan berbagai pengalaman warga Palestina di kisaran 1960 ikut lenyap. Film They Do Not Exist adalah salah satu arsip yang berhasil diselamatkan, namun durasinya itu nggak lengkap juga. Jadi film ini tuh sebenarnya apa sih? Nah, They Do Not Exist karya Mustafa Abu Ali merupakan dokumenter eksperimental yang mengisahkan kondisi Nabatiyah, sebuah kamp pengungsi Palestina di Lebanon Selatan yang pada bulan Mei dan Juni 1974 dibombardir oleh Israel. Film ini terdiri dari 9 babak. Dalam film ini, kita menyaksikan adegan-adegan tentang keseharian para pengungsi Palestina di Nabatiyah. Kita melihat ada seorang gadis kecil yang menulis surat untuk saudaranya yang menjadi fidai, gerilyawan militan yang berperang melawan penjajah Zionis demi kemerdekaan bangsa Palestina. Di sisi lain, diperlihatkan pula keseharian para pejuang di tengah hutan. Adegan ini diiringi lagu kebangsaan Palestina yang juga berjudul Fidai. Di sana, 2 orang pejuang membaca surat yang dikirim oleh bocah perempuan usia 10 tahun itu, yang diketahui bernama Aida Al-Sheikh. Kemudian, ada adegan pidato tentang kejahatan imperialis, disusul nama-nama bangsa negara yang pernah mengalami hal yang sama dengan Palestina, diantaranya Vietnam, Mozambik, Afrika Selatan, dan bangsa Indian di Amerika. Serangan udara Israel ke Nabatiyah ditampilkan dalam adegan pesawat tempur yang melintasi daratan Lebanon Selatan. Adegan ini dilatari potongan musik klasik karya Bach, Violin Concerto No. 2 in E major, Bach Work Versionist 1042, 1 Allegro, dan diselipi kutipan dari pernyataan 2 petinggi Israel, yaitu Perdana Menteri keempat Israel, Golda Meir, dan pemimpin militer Israel, Moshe Dayan. Dalam adegan yang memperlihatkan kondisi lokasi kamp yang sudah hancur, kita juga akan menyimak pernyataan pada suatu konferensi pers tentang mentalitas fasis para pemimpin Zionis, penjajah kontemporer yang didukung oleh Amerika Serikat. Israel, kata mereka, sedang melakukan genosida terhadap Palestina. Aduh ya Tuhan, semoga konten ini nggak di-ban, ya Allah. Seakan mengikuti jejak Nazi yang padahal pernah membantai kaum Yahudi sendiri, Israel justru melestarikan suatu generasi yang membenci Palestina. Ironis sekali ya sebenarnya. Akan tetapi, kita bisa menyaksikan bahwa di dalam babak yang menampilkan wawancara dengan orang-orang Nabatiyah, salah seorang pejuang Palestina menyampaikan pernyataan yang sungguh berani. Israel tidak akan pernah berhasil membuat kami takut. Kami adalah pejuang kemerdekaan yang tidak takut mati. Anakku terluka, anak-anak lainnya terbunuh. Tidak apa-apa, tapi aku tidak bisa menerima orang Israel tinggal di negeriku sementara aku tinggal di kamp pengungsi. Kalau diperhatikan, konstruksi film ini tidak sepenuhnya dokumenter, karena beberapa bagian memang diadegankan oleh pemeran non-profesional. Kami kira ini adalah salah satu aspek eksperimental yang dikembangkan Mustafa Abu Ali dalam membangun wacana sinema revolusioner Palestina, menggunakan gaya narasi berlapis yang menciptakan hubungan ulak-alik antara rekaman faktual dan fiktif. They Do Not Exist menegaskan bahwa upaya untuk memaparkan politik perang harus dilakukan dengan eksperimen estetika yang berbasis pada kesadaran mengenai politik gambar. Dari segi naratif, They Do Not Exist memang bukan tentang apa yang saat ini sedang terjadi di Gaza maupun West Bank. Tapi, film ini menjadi salah satu bukti tentang kekejaman Israel terhadap Palestina. Karena, mengingat tahun pembuatannya dan peristiwa yang diceritakannya, kita bisa menyadari bahwa upaya genosida yang dilakukan Israel memang telah berlangsung selama puluhan tahun. Bukan hanya orang-orang yang masih tinggal di kawasan yang disebut negara Palestina itu. Israel nyatanya juga menyerang orang-orang Palestina lainnya yang sedang mengungsi ke daerah-daerah tetangga, bagaikan membasmi serangga yang kehilangan sarang.
Mustafa Abu Ali sendiri adalah seorang pejuang Palestina yang aktif di ranah kultural. Konon ia disebut-sebut sebagai salah satu pelopor sinema Palestina. Menamatkan pendidikan di London Film School pada 1967, ia pernah membantu Jean-Luc Godard dan Henri Melville saat mereka syuting di Yordania pada tahun 1970 untuk produksi film Here and Elsewhere. Diketahui pernah membuat 30 film dokumenter dan sebuah film fiksi. Mustafa Abu Ali terpilih menjadi anggota Komite Eksekutif Arab Documentary Filmmakers Union pada tahun 1974. Setahun kemudian, bersama kritikus Hasan Abu Ghanimah, ia menulis buku berjudul On the Palestinian Cinema. Sebagai seorang filmmaker revolusioner, kemampuan Abu Ali telah diakui dunia dan menerima banyak penghargaan dari berbagai festival film internasional. Antara lainnya, Karlovy Vary International Film Festival, Doc Leipzig, Carthage Film Festival, dan Baghdad International Film Festival. Pada tahun 2004, ia mendirikan kembali Palestinian Cinema Group di Ramallah, Palestina. Dengan adanya konten ini di ngomen.com, lo semua jadi tahu lah ya, keberpihakan kami ada di mana. Bagaimanapun dari sungai hingga laut, Palestina akan merdeka secara absolut. Dari sungai hingga laut, Palestina akan merdeka secara absolut. Dari sungai hingga laut, Palestina akan merdeka secara absolut. Dari sungai hingga laut, Palestina akan merdeka secara absolut. Dari sungai hingga laut, Palestina akan merdeka secara absolut. Dari sungai hingga laut, Palestina akan merdeka secara absolut. Dari sungai hingga laut, Palestina akan merdeka secara absolut. Dari sungai hingga laut, Palestina akan merdeka secara absolut. Dari sungai hingga laut, Palestina akan merdeka secara absolut. Dari sungai hingga laut, Palestina akan merdeka secara absolut. Sekian dulu komentar dari kami tentang STNK Dunia. In Gaza tonight.